Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Wah, senang sekali. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, satu minggu ini adik-adik apa kabar? Nah, Lause yakin pasti semuanya semangat belajar dari rumah masing-masing. Walaupun akhir-akhir ini sering turun hujan, mendung, tapi Tuhan selalu memberikan kita semangat baru setiap hari. Ya, hari ini kita boleh bangun pagi, kita boleh beribadah di tempat masing-masing. Ada matahari yang bersinar terang. Yuk, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari Terbit Matahari. Pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita mau berdoa, kita mau berbicara kepada Tuhan. Yuk, semuanya adik-adik sikap berdoa yang baik. Kita tutup mata, kita lipat tangan kita tundukkan kepala. Ikutilah berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah di sekolah minggu. Kami tahu semua hanya karena anugerah Tuhan. Sekarang kami mau memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang punya mata? Mata di sini ya. Oke, siapa di sini yang punya hidung? Hidung di sini ya. Siapa di sini yang punya mata? Matanya di sini. Siapa di sini yang punya tangan? Ya, tangan di sini ya.
kita sungguh mengucap syukur Tuhan berikan kita anggota tubuh yang lengkap. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka jahilin temennya? Wah, siapa? Ayo. Wah, Alkitab ngajarin kita nggak boleh jahilin teman, benar nggak? Kita harus mendoakan mereka, kita harus membawa mereka dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan lagu ini. Karena kita punya anggota tubuh yang lengkap, kita mau nyanyikan lagu ini. Hati-hati gunakan anggota tubuh kita. Yang pertama, hati-hati gunakan mata kita dulu ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama, harus pakai gerakan. Hati-hati gunakan matamu, kling kling. Hati-hati gunakan matamu, kling kling. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kling kling. Nah, yuk hati-hati gunakan kakimu. Mana kakinya? Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Yang terakhir, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu ini. Wah, kita sungguh mengucap syukur ya. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mulut bisa berbicara, kita punya mata bisa melihat. Wah, semuanya karena anugerah Tuhan. Nah, adik-adik, tapi seluruh tubuh kita harus digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita ini juga bisa berbuat dosa loh sama tubuh kita. Nah, makanya kita ini punya pilihan. Nah, adik-adik, mau pilih jadi jahat atau pilih jadi baik? Nah, Tuhan itu kasih kita selalu hikmat. Nah, adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini. Di dalam dunia ada dua jalan. Yang lebar, api. Yang sempit, wah, indah. Nah, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ikuti Lause dengan gerakannya ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau siapkan
telinga kita tadi yang sudah dianugerahkan sama Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau lagi lebih serupa dengan Kristus. Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak sekolah minggu, kita bertemu lagi di sekolah minggu online pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Ikuti Lause berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami sehingga kami boleh mengerti apa yang diceritakan oleh Lause. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat dengan cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Lause Marta? Ayo, apa? Apakah tentang Daniel dalam gua singa? Bukan. Terus apa tentang apa ya? Tentang ya betul, penciptaan. Nah, apa itu penciptaan? Yaitu mulai dari dunia ini tidak ada apa-apa, kosong, gelap gulita ya. Ada berapa hari Tuhan menciptakan dunia ini? Kemarin selama 2 minggu berturut-turut Lause Marta menceritakan penciptaan itu untuk berapa hari? 5 hari? 6 hari? 7 hari? Ayo, yang mana? 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Lalu berapa hari Tuhan menciptakan dunia ini beserta dengan seluruh isinya? Yang 5 hari siapa? Ayo tebak. Yang 6 hari? 6 hari ada? Iya betul, Tuhan menciptakan selama 6 hari. Nah, satu lagi pertanyaan, apa aja urutannya tuh dari hari pertama sampai hari ke-6? Coba kita sama-sama lihat dengan Lause ya. Lause coba nyalahin dulu. Nah, ini ada yang putih, ada yang hitam, tentang terang ya, penciptaan tentang terang. Terus ada, ini ada binatang yang untuk diternak. Ada binatang liar, binatang ternak, lalu ada ikan, ada burung-burung, lalu ada daratan dan lautan, ada langit, ada benda-benda penerang. Nah, bantulah untuk menyusun semuanya ini. Bagaimana cara nyusunnya? Yang nomor 1, lihat yang di bawah sini nih, ada susun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tolong dilihat mana untuk urutannya. Sudah ketemu? Sudah? Yuk kita sama-sama geser. Yang ini terang, taruh sini. Terus yang kedua? Betul, cakrawala. Memisahkan air yang berada di bawah dengan yang di atas. Lalu yang hari ketiga? Iya, betul sekali. Memisahkan air yang berada di bawah. Ada daratan dan ada lautan. Lalu di daratan tumbuhan tumbuh ya di daratan itu. Itu hari ke-3. Lalu hari ke-4? Betul, benda-benda penerang untuk menandakan siang, itu matahari, untuk menandakan malam, bulan dan bintang. Lalu hari keberapa tadi? Sampai 4 ya. Hari ke-5. Yang mana dulu? Burung dulu atau ikan dulu di hari ke-5? Ya betul, bersama-sama ya. Di hari ke-5 adalah Tuhan menciptakan binatang di air dan burung-burung yang berterbangan. Lalu hari ke-6 adalah Tuhan menciptakan binatang, ternak, liar, melata,
yang hidup di darat juga manusia. Nah, sekarang harus tanya lagi, manusia yang hidup, yang diciptakan oleh Tuhan pertama kali bernama ya Adam dan Hawa. Lalu mereka ditempatkan oleh Tuhan di sebuah taman yang sangat indah. Taman apa namanya, tahu nggak? Taman Eden. Ya, di Taman Eden ini Adam dan Hawa hidupnya enak. Pekerjaannya Adam apa? Pekerjaannya Adam adalah memberi nama binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan. Dia lihat ini, wah kamu bulunya banyak di sini. Saya namai kamu singa jantan karena bulunya banyak ya. Lalu kemudian ada, wah ini burung cantik sekali, dinamai burung cendrawasih. Ada lagi burung merak, ada lagi apa tuh, kuda, lalu gajah. Oh kamu bulunya banyak, dan yang bulunya sedikit tapi mirip, suaranya sama-sama, oh yang bulunya banyak kamu bernama domba. Lalu yang bulunya sedikit, yang tidak keriting, disebut kambing, karena mereka bersuara sama, mirip. Nah, terus mereka juga diperintahkan Tuhan boleh memakan semua buah-buahan yang ada di taman tersebut, kecuali, ada kecualinya. Ternyata bukan semuanya, ada kecualinya. Kecuali pohon yang berada di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan perintahkan jangan sekali-sekali kau diraba saja tidak boleh, ya, dipegang nggak boleh, apalagi dimakan tidak boleh. Tuhan sudah melarang, tidak boleh makan, meraba, memetik kemudian memakannya. Untuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat saja yang tidak boleh diambil. Lalu semua pohon yang lain selain itu boleh dimakan. Dan di tengah Taman Eden ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi yang dilarang oleh Tuhan yang mana? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, mereka sangat bahagia di sana. Kenapa? Karena Taman Eden itu sangat indah. Mereka tidak perlu bekerja keras. Mereka mau makan tinggal petik, makan. Terus binatang-binatang pun semuanya berteman dengan Adam dan Hawa. Singa pun bisa dijadikan teman oleh Adam dan Hawa. Nah, terus suatu hari ketika mereka sedang berjalan-jalan di Taman Eden, sedang menikmati buah pohon ara atau buah pohon lainnya, lalu iblis menggunakan ular yang licik untuk menipu Hawa. Ketika Hawa sedang asik metik buah dan dia makan, enak, sedap, segar sekali. Lalu ular itu bilang sama si Hawa, pasti Tuhan bilang sama kamu semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan, ya kan? Kata ular. Lalu Hawa jawab, tidak, Tuhan bilang semua pohon di taman ini saya boleh makan, kami boleh makan, kecuali pohon yang ada di tengah taman itu yang tidak boleh kami makan, yaitu pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tidak boleh kami makan itu, hanya itu saja, yang lainnya kami boleh makan. Karena ketika kami makan, kami akan mati, kata Tuhan. Lalu ular itu masih licik, dia bilang gini, wah, tidak benar itu. Tidak benar itu. Kamu makan buah itu, kamu petik, kamu tidak akan mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Kamu akan mempunyai pengertian mengenai hal yang baik dan yang jahat.
Lalu Hawa ngeliatin, pergi ke tengah taman itu, lalu dia lihat itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dilihat. Wah, kelihatannya enak, sedap. Lalu dia mulai meraba, cantik sekali buah ini. Wah, lalu akhirnya dipetik. Sudah dipetik apa? Dibuang? Tidak, karena itu indah sekali, kelihatannya enak banget. Lalu dia makan. Dan setelah dia makan, dia kasih ke suaminya Adam. Dan Adam pun ngambil, terima dan makan juga. Dan seketika itu juga mereka apa? Mati? Tidak, mereka memang tidak mati, tetapi mereka telah jatuh dalam dosa karena tidak taat pada perintah Tuhan. Mereka seketika itu juga langsung tahu dan sadar bahwa mereka telanjang. Telanjang itu apa? Tidak pakai baju. Ya, tidak pakai baju karena waktu diciptakan oleh Tuhan, mereka memang dalam kondisi telanjang dan tidak malu. Karena memang seperti adik bayi yang masih kecil, ya mereka tidak tahu gitu. Jadi ketika mereka makan buah itu, mereka langsung merasa malu dan mereka ngumpet cari daun, dipetik daun pohon ara, lalu dibuat untuk seperti pakaian menutup badan mereka. Nah, ketika Tuhan Allah berjalan-jalan di tengah taman, mereka dengar, wah, Tuhan Allah ada berjalan-jalan. Mereka lalu pergi ngumpet di balik pohon, takut bertemu dengan Tuhan Allah. Kenapa? Karena mereka merasa malu, lalu mereka ngumpet. Lalu Tuhan memanggil, "Di manakah engkau?" Lalu mereka masih diam dan bersembunyi. Lalu Tuhan memanggil lagi, "Di manakah engkau?" Lalu Adam menjawab, "Ketika aku mendengar engkau masuk ke taman ini dan berjalan-jalan di taman, kami menjadi takut dan kami malu karena kami telanjang." Lalu Tuhan bertanya, "Siapa yang memberitahu kamu kalau kamu telanjang? Apakah kamu telah makan buah yang kularang itu?" Lalu Adam menjawab apa? Dia langsung jawab, iya saya makan. Nah, dia tidak menjawab seperti itu. Yang dia jawab apa? "Perempuan yang engkau tempatkan di sampingku ini telah memberikannya kepadaku." Jadi dia nyalahin Hawa. Nah, lalu Hawa juga apakah dia langsung mengaku, "Iya, aku langsung ambil karena aku suka"? Tidak juga. Dia lalu bilang, ular itu yang telah menipu saya, memperdaya saya, sehingga saya mengambil, memetik dan memakannya. Lalu Tuhan menghukum ular, Hawa dan Adam. Masing-masing mempunyai hukumannya masing-masing karena telah tidak taat atas perintah Tuhan. Apakah hukumannya? Nah, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3. Ya, kita lihat ya. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 14 dan seterusnya kita baca. Hukuman Tuhan atas ular, Hawa dan Adam akan ketidaktaatan dari Hawa dan Adam untuk mendengarkan perintah Tuhan. Larangan Tuhan diabaikan. Nah, kita baca dulu di hukuman kepada ular. Begini firman Tuhan. "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau di sini adalah ular ya, berbuat demikian," yaitu berbuat menipu si Hawa,
Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, makanya sampai saat ini kita akan lihat bahwa ular itu jalannya dengan apa? Dengan kaki. Ada kakinya nggak ular? Ular tidak punya kaki, dia jalan dengan perutnya menjalar, gitu ya. Terus ular ini karena dia berjalan di tanah, jadi makan debu dan tanah. Dan hukuman kepada Hawa adalah bahwa dia akan pada saat mengandung, pada saat melahirkan, dia akan susah payah, kesakitan, lalu dia juga akan tetap merindukan akan suaminya. Kalau kita baca di ayat ke-17 sampai ke-19, Tuhan menghukum Adam dengan akhirnya dia harus bekerja bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Kalau waktu di Taman Eden, mereka enak tinggal ambil petik makan, tidak usah susah payah bekerja, karena tanah yang ada di Taman Eden itu dialiri oleh air sungai. Jadi mereka tidak usah siram tanaman, tidak usah mencangkul. Nah, karena dosa, akhirnya Adam dihukum sehingga dia harus bersusah payah untuk dapat makan. Adam harus menanam makanan untuk dapat dimakan. Nah, adik-adik coba bayangkan kalau misalnya Hawa tidak mendengarkan perintah, jika Hawa tidak terperdaya, artinya tidak ketipu sama si ular, dia taat mendengarkan perintah Tuhan, tidak makan buah yang dilarang, apakah Hawa dan Adam dan itu masih ada di Taman Eden? Ya, tentu saja, karena mereka taat. Tetapi ketika mereka tidak taat dan melanggar perintah Tuhan, mereka akhirnya diusir dari Taman Eden dan mereka harus bersusah payah untuk dapat melanjutkan hidupnya. Taman Eden itu akhirnya ditutup dan dijaga oleh malaikat, sehingga tidak ada seorang pun atau bahkan Adam dan Hawa untuk bisa masuk lagi ke dalam Taman Eden untuk mereka mengambil buah kehidupan yang dimana bisa membuat mereka hidup selamanya. Tuhan tidak ingin hal itu terjadi, tetapi Tuhan ingin kita menyadari bahwa kesalahan itu ada hukumannya dari Tuhan sendiri. Anak-anak siapa yang tidak taat? Seperti Adam dan Hawa yang tidak taat mendengarkan perintah Tuhan. Jika ada yang tidak taat, maka mengakulah dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni, dan kita memohon pada Tuhan untuk memberikan hati yang taat, hati yang mau mendengarkan perintah Tuhan, hati yang mau menjauh dari dosa. Nah, dosa sekarang ini, zaman sekarang ini bukan mengenai tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat lagi, tetapi adalah misalnya seperti ini, sudah diberitahu tidak boleh menyontek ya, lalu aduh tapi aku nggak bisa, aku nggak sempat belajar, nah akhirnya menyontek. Nggak apa-apa lah, ngintip-ngintip dikit, itu adalah dosa, tidak boleh. Lalu apalagi contohnya, misalnya kamu sudah berdoa? Sudah, padahal belum. Atau tadi ada uangnya mama ditaruh di sini nih, di meja ini. Nah, sekarang kemana ya? Kok mama cari nggak ada uangnya? Ternyata anak-anak ambil untuk beli es krim tanpa bilang-bilang, dan itu adalah dosa. Jadi anak-anak ingat ya, ketika kita sudah melakukan
perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, ataupun dikasih tahu papa mama atau kakek nenek bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang dilarang tersebut dan kita melakukannya, maka kita harus jujur kepada mereka dan katakan bahwa dengan perasaan menyesal bahwa kita telah bersalah, dan kita juga minta ampun sama Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Nah, sebelumnya mari buka Alkitab kita lagi. Mari kita lihat ayat hafalan minggu ini. Diambil di Mazmur 119 ayat ke-11. Isinya adalah, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11, yaitu, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk taat kepada orang tua kami maupun guru-guru kami. Ajar kami untuk kami boleh mematuhi setiap yang dilarang untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita. Sambil kita nyanyikan lagu ini, beri syukur. Ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah boleh memberikan persembahan. Yuk, dengan sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Lausa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kami berdoa, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan boleh selalu kami ingat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita bersyukur, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, selamat melanjutkan aktivitas adik-adik. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.